Sekarang ke bagian dalam dari sel, yaitu ada organel-organel. Nah, untuk organel yang mau dibahas itu ada nukleus dan ribosom. Jadi yang pertama, nukleus dan ribosom ini sebenarnya sepaket untuk instruksi genetik. Jadi instruksi genetik itu maksudnya adalah proses di mana ada gen, di mana gen itu kan adalah materi genetik atau informasi genetik yang ada di DNA yang nanti akan diproses atau diekspresikan menjadi sifat yang tampak gitu. Atau dalam biomolekulnya itu proteinnya gitu, nanti dari gen itu nanti diubah jadi protein gitu ya, dimana protein itu adalah sifat yang tampak atau karakteristik yang tampak ya. Nah, lebih lanjut nanti bakal dibahas. Sekarang ke nukleus dulu ya. Jadi nukleus ini tuh adalah inti sel ya. Jadi di dalam sel itu ada banyak organel-organel dan salah satunya adalah inti sel atau nukleus. Nah, inti sel ini tuh punya komponen-komponen. Ada beberapa komponen yang bisa dilihat di sini. Yang pertama, yang paling tengah dulu ya, paling dalam itu ada yang namanya nukleus. Jadi nukleus ini tuh adalah anak inti. Nukleus ini di dalamnya tuh ada materi genetik juga gitu ya, sehingga fungsi dari nukleus ini adalah untuk sintesis ribosom ya, sintesis RNA yang jadi bagian dari ribosom gitu ya, jadi unit ribosom ya. Nah, anak inti atau nukleus. Nah, terus komponen lain yang ada di nukleus ya, jadi jangan bingung, nukleus itu adalah inti sel, sedangkan nukleolus itu anak inti. Nah, sekarang ke komponen lain. Di bagian luar dari anak inti itu ada materi genetik. Materi genetiknya di sini ada DNA ya. Ini bisa kelihatan dia itu semacam benang-benang yang halus gitu ya, yang terurai ya. Nah, bentuk dari benang-benang DNA yang terurai ini tuh disebutnya sebagai kromatin ya. Gitu. Jadi ada istilah kromatin dan kromosom. Nah, sebenarnya cuman letaknya tuh di bentuknya aja gitu. Jadi sama-sama dia itu DNA, tetapi kalau kromatin itu lebih merujuk ke benang-benang DNA yang terurai gitu. Jadi kayak ya berhamburan gitu. Sedangkan kalau kromosom itu DNA yang bentuknya itu terkondensasi atau padat gitu ya. Jadi kayak disusunnya tuh kayak rapi gitu, jadi akhirnya mereka kayak memadat gitu, kayak gini ya. Nah, terus selain materi genetik ada matriks atau lamina atau cairan kental dalam nukleus. Jadi di sekitaran sini ya, ini tuh kayak ya apa sih, dia semi cair semi padat gitu ya. Jadi ada cairan kental atau cairan padat atau matriks atau lamina nukleus. Jadi benang-benang DNA itu kayak floating gitu di lamina nukleus ya, atau apa ya, kayak melayang gitu ya, atau ya tersebar gitu ya di lamina nukleus. Selain itu ada pori nukleus. Jadi pori nukleus ini tuh tersebar juga ya. Dia itu sebagai jalan keluar masuknya zat lah ya, misalnya DNA gitu atau gen yang mau diekspresikan nanti gitu ya. Jadi dia akan keluar masuk gitu ya lewat sini ya. Nah, terus ada selubung di sini ya. Jadi selubung ini tuh isinya membran, ada dua membran, ada membran dalam dan membran luar ya. Nggak ada apa ya, atau nggak jauh berbeda dengan sifat membran sel ya. Jadi kan kalau satu membran itu kan terdiri dari dua fosfolipid ya, bilayer. Nah, ini tuh dia ada dua membran gitu ya. Jadi satu membrannya tahu ya berarti penyusunnya apa gitu. Jadi hampir mirip lah ya. Mereka ada dua membran kalau di nukleus gitu. Jadi ada membran dalam dan membran luar. Nah, terus kita ke
protein. Jadi protein ini tuh dia punya penyusun. Bukan protein, ribosom. Jadi ribosom itu punya unit gitu ya, atau punya penyusun. Ada unit besar dan ada unit kecil. Nah, unit besar, unit kecil ini tuh sebenarnya adalah RNA gitu ya. Jadi mereka itu RNA. Jadi RNA ribosom biasanya disebutnya RNA, atau kalau bahasa Inggrisnya ribosomal RNA ya. Ini juga rRNA, tapi kalau bahasa Indonesianya tinggal dibalik jadi RNAR gitu ya, atau RNA ribosom. Nah, jadi kayak gitu ya. Ribosom itu ada 2 subunit, ada unit besar dan unit kecil. Nah, ribosom ini tuh ada 2 bentuk. Ada yang dia itu terikat dengan retikulum endoplasma atau RE. Jadi nanti bakal dibahas di organel RE ya. Jadi dia itu terikat dengan RE atau nempel di RE, dan ada juga ribosomnya itu yang bebas di sitoplasma. Jadi dia ya menyebar gitu ya. Jadi dia bebas, nggak terikat dengan apapun gitu. Jadi ada 2 jenis bentuk ribosom ya. Nah, kita ke fungsi nukleus. Jadi fungsi nukleus ini, karena nukleus itu isinya adalah materi genetik, dalam hal ini adalah DNA, maka fungsi nukleusnya adalah berarti sebagai tempat gitu ya, atau sebagai penyedia atau sebagai pemberi informasi genetik, karena di dalamnya ada materi genetik gitu ya. Jadi dia tempat gitu ya, tempat si DNA itu berada. Maka fungsinya ya berarti yang memberikan informasi genetik gitu, atau penyedia informasi genetik, atau tempat si informasi genetik itu berada ya, dalam hal ini DNA. Nah, terus kan di dalam nukleus itu tadi ada nukleolus. Jadi fungsinya juga berarti fungsi nukleolus ini adalah sintesis ribosom, di mana ribosom di sini tuh penyusunnya adalah rRNA. Berarti dia juga bisa juga dibilang sintesis RNA gitu ya. Nah, jadi semoga nggak bingung dengan fungsinya. Nah, sekarang kalau fungsi ribosom apa? Fungsi ribosom ini sebagai sintesis protein gitu, atau sebagai tempat untuk mensintesis protein ya gitu. Nah, untuk lebih memahami fungsi dari nukleus dan fungsi dari ribosom, sebenarnya kita bisa ngejelasin ke bagaimana si DNA itu di dalamnya kan ada gen, itu bisa jadi protein atau bisa jadi sifat yang muncul gitu ya, atau sifat dominan yang muncul atau karakter yang muncul. Nah, jadi kita mulai dari nukleus dulu. Nah, misalnya ini hanya misalkan saja gitu ya, di sini tuh ada DNA gitu ya. Ini yang merah ini ada DNA yang di dalam DNA itu ya, di dalam DNA itu ada yang mengatur sifat atau informasi tentang mata gitu ya. Mata, misalnya mata yang berwarna hitam gitu ya, mata hitam. Nah, ini kan mau diekspresikan ya gitu, sehingga nanti ketika terekspresikan si orang itu punya mata yang berwarnanya hitam gitu. Nah, jadi si DNA ini yang di dalamnya ada gen, atau ada gen di DNA gitu ya, itu sebelum jadi protein dia harus diekspresikan dulu atau diubah dulu gitu ya. Jadi dari DNA nanti menjadi RNA. Ini ya, di bawah juga gue udah jelasin. Jadi DNA yang memuat gen mata hitam itu nanti akan jadi RNA yang semuanya itu sifatnya itu adalah gen mata hitam gitu ya, gen mata hitam. Karena di DNA ini tuh bukan hanya sekedar sifat mata hitam aja, jadi misalnya ada kayak sifat hidung gitu ya, sifat apa gitu, jadi macam-macam. Nah, yang mau difokusin di sini adalah untuk mengekspresikan gen mata hitam. Jadi yang mau diekspresikan kan gen mata hitam. Nah, jadinya karena sudah diekspresikan jadi RNA, maka ya sel bisa fokus untuk mengekspresikan sifat si mata hitam ini aja gitu. Makanya dia diekspresikan atau diubah menjadi bentuk mRNA. Nah, jadi kita tahu bahwa DNA tadi tuh kan DNA yang di dalamnya itu ada gen mata hitam, itu setelah diekspresikan jadi mRNA yang gen mata hitam,
itu kan mereka letaknya masih di nukleus ya. Nah, setelah sudah sampai di mRNA gitu bentukannya, maka akan diproses lebih lanjut lagi menjadi protein gitu ya, atau ya polimer asam amino gitu, asam-asam amino gitu ya. Nah, jadi dari nukleus, jadi nanti akan pindah si mRNA-nya ini ya, mRNA yang gen mata hitam ini akan keluar nih dari nukleus, dari lamina gitu ya, lamina nukleus melalui pori, terus nanti akan keluar gitu ya, seolah-olah misalnya dia akan keluar gitu ya, menuju ke entah ribosom yang terikat dengan RE ataupun yang bebas di sitoplasma gitu. Jadi nanti ini adalah mRNA gitu ya. Nah, nanti akhirnya kan pindah nih, jadi dari di nukleus tempatnya proses sintesis protein atau pembuatan protein jadinya di ribosom gitu ya, entah itu tadi di sitoplasma kah ataupun yang terikat dengan retikulum endoplasma. Jadi nanti mRNA-nya ini akan, ya secara singkatnya lah ya, prosesnya itu akan diubah jadi asam-asam amino gitu ya, atau polimer-polimer asam amino yang ini tuh protein gitu ya, protein yang merupakan sifat mata hitam gitu ya. Jadi gitu ya. Mungkin itu aja untuk nukleus dan ribosom dan fungsinya, dan ya tipsnya adalah untuk kita bisa paham fungsi dari nukleus dan ribosom, kita bisa tadi gitu ya sambil menghubungin dengan proses ekspresi gen ya menjadi protein. Oke.